Hai Sobat Baca, jumpa lagi dengan Gary di sini di tambangdata.kuatbaca.com. Kita sudah lihat bersama kemarin, baca pres baik itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto sudah mengungkapkan gagasan-gagasannya secara gamblang di depan Sivitas Akademik Universitas Gadjah Mada. Sekarang yang belum kita belum mendengar gagasan-gagasan yang muncul dari bacawa presnya. Ada banyak nama dari bacawa pres ini, namun tampaknya belum ada satupun yang secara gamblang mengungkapkan gagasan-gagasannya. Mungkin inilah yang membuat baca pres, terutama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini masih alot menentukan pilihan bacawa presnya. Kita akan lihat rekam digital isu-isu yang menaungi dari bacawa pres yang kita analisis. Nah, dari sekian banyak nama, kita pilih 5 yang di berbagai survei itu mondar-mandir bergantian menduduki peringkat 1 sampai ke 5. Di antaranya Ridwan Kamil, kemudian ada Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, lalu ada Mahfud MD, dan yang terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yang pertama ada Ridwan Kamil. Dari ke-6 kerangka yang sudah kita tentukan tersebut, Ridwan Kamil ini tampaknya cukup menonjol di bidang teknologi. Sesuai dengan janjinya ketika dia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, ia menerapkan berbagai macam teknologi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dengan membuat berbagai macam aplikasi yang bermanfaat untuk pelayanan publik. Kemudian yang kedua dari Erick Thohir. Nah, yang paling menonjol tentunya dari segi ekonomi. Berbagai isu yang memutari Erick Thohir ini diantaranya ada penargetan 25% direksi dari BUMN ini berasal dari kalangan wanita. Dan tidak lupa juga ada target 10% direksi BUMN ini yang berasal dari generasi milenial ya. Ini suatu upaya refreshment di dalam direksi BUMN. Nah, sosial juga cukup aktif ya Erick Thohir ini, di mana dia kita tahu bersama menjadi ketua PSSI yang aktif dalam tentunya kegiatan sepak bola, dan sejauh ini kiprahnya cukup bagus dengan meloloskan timnas Indonesia ke kompetisi dunia di berbagai jenjang umur gitu. Ya, selanjutnya Sobat Baca ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno cukup menonjol di isu-isu ekonomi dan sosial, di mana ya sesuai jabatannya sebagai Menparekraf, ia sangat aktif untuk menggalakkan program desa di seluruh Indonesia. Dia juga aktif dalam berbagai workshop dan seminar yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Nah, di bidang sosial ya dia sejauh ini kita lihat cukup menjaga citranya sebagai politisi yang religius dengan banyak berinteraksi dengan pesantren dan kiai. Tak lupa juga dia juga mendorong adanya sport tourism, menggiatkan dan menggalakkan sport tourism di Indonesia. Sampai-sampai ketika sport tourism ini terganggu oleh isu lingkungan, dia langsung masuk ke isu-isu lingkungan, di mana dia tidak setuju dengan PLTU sebagai penyebab utama polusi udara di Jabodetabek dan mendorong masyarakat untuk WFH karena polusi udara mengganggu sport tourism. Nah, ini bacawa pres keempat Sobat Baca, Mahfud MD. Ya, cukup banyak isu-isu menonjol yang menjadi perhatian dari Mahfud MD ini ya. Itu tidak lepas dari tupoksinya sebagai Menko Polhukam ya, Sobat Baca. Dari politik saja cukup banyak isunya. Ia pernah mengungkapkan bahwa politik dapat menjembatani penegakan hukum. Jadi sudah terlihat ada cross section antara politik dan hukum di sini. Dia juga meminta publik untuk berhati-hati dengan politik identitas. Nah, berbagai macam kasus hukum yang diungkapkan oleh
Mahfud MD beberapa yang menonjol antara lain pelanggaran HAM berat di masa lampau serta adanya dukungan restoratif justice. Namun restoratif justice ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang berat ataupun kejahatan yang serius. Dia juga aktif di media sosial dan itu tidak luput dari upaya dia untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui media sosial terhadap kasus-kasus hukum yang dia ungkapkan. Ya, Sobat Baca, dan ini yang terakhir yaitu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Di berbagai isu, dia cukup aktif sekali mengutarakan aspirasinya terhadap isu-isu lingkungan, di mana ia mendukung net zero emission dan mengkritik kebijakan food estate Jokowi. Dia juga banyak berbicara mengenai krisis iklim dan pemanasan global. Tak heran di berbagai event dia menjadi pengkritik utama kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang mungkin merugikan masyarakat. Nah, ini hasil kesimpulan kita nih, Sobat Baca. Untuk isu politik, kita melihat Mahfud MD ini bisa kita bilang si paling politik di antara 5 bacawa pres ya. Nah, ini juga tentunya tidak lepas dari tugas Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, di mana sering bersinggungan dengan isu-isu politik maupun hukum. Nah, kemudian siapa nih si paling ekonomi? Ternyata Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil ini mendapat bargaining power dari capaiannya dia di tingkat daerah. Ekonomi daerahnya cukup meningkat di masa pemerintahannya Ridwan Kamil. Kemudian si paling sosial nih, Sobat Baca. Nah, ini ternyata Mahfud MD yang menurut penilaian kami ya. Karena Mahfud MD dia memanfaatkan media sosial dan itu cukup berhasil untuk meraup dukungan terhadap kasus-kasus hukum yang sedang dia ungkapkan. Kemudian si paling teknologi menurut penilaian kami adalah Ridwan Kamil ya, dengan banyak mengaplikasikan teknologi informasi dalam pelayanan publik di wilayah Jawa Barat. Kemudian si paling hukum, nah ini tentu saja Mahfud MD ya, karena kapasitasnya sudah tidak teragukan lagi. Dia juga memiliki kapasitas sebagai akademisi maupun karir di bidang hukum yang sangat baik ya, dan mengungkap kasus-kasus hukum, banyak kasus-kasus hukum. Dan yang terakhir si paling peduli lingkungan. Nah, ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono, karena konsistensi dia menyuarakan mulai dari net zero emission hingga pemanasan global dan krisis iklim di berbagai forum. Nah, Sobat Baca, itu penilaian kami mengenai bacawa pres dengan isu-isu menonjol yang berkisaran di sekitar mereka ya. Tapi apakah penilaian kami itu cukup tepat? Nah, untuk itulah kita akan mendiskusikannya di Tambang Data. Episode kali ini bersama pakar-pakar dan akademisi yang kita undang, antara lain Profesor Siti Zuhro, peneliti ahli utama dari BRIN, kemudian ada Profesor Firdaus Syam, pakar atau dosen politik dari Universitas Nasional sekaligus pemerhati budaya dan sastra. Kemudian ada Anthony Leong, Direktur Polyeco Digital Insight Institute atau PEDAS singkatannya, yang juga dikenal sebagai pakar komunikasi digital. Tak lupa juga saya selalu ditemani dengan pimret saya, Jajang Januar Habib. Oke Sobat Baca, kita simak bersama obrolan kami dengan para pakar berikut ini. Hai Sobat Baca, bertemu lagi di Tambang Data kuatbaca.com. Talkshow kali ini kita mendatangkan narasumber yang spesial. Kalau episode-episode sebelumnya kita kedatangan banyak politisi, hari ini kita kedatangan banyak pakar, banyak akademisi, riset, dan juga tentunya profesor ya. Yang pertama Profesor Siti Zuhro, selamat datang. Ya. Apa kabar, terima kasih sudah hadir di sini, Prof. Firdaus Syam yang akrab Bang Fir, yang akrab dipanggil Bang Fir, dan kemudian periset pakar komunikasi digital Anthony Leong. Saya panggil Bang Leong. Terima kasih sudah hadir. Dan yang tidak kalah juga yang selalu menemani saya di Tambang Data, Kang Jajang, pimret kuatbaca.com. Kita partner hari ini.
Mohon bantuannya Bang. Kita menggali ini ya. Kita menggali apa namanya? Dan kebetulan hari ini kalau Menggali atau kita dikeroyok? sama-sama menggali Bu. Oke. Karena gini Bu, kita bilang menggali itu karena ini Tambang data. Tambang Oh, data, sih, betul. betul. Karena tambang pasir biasanya, Bang. Hanya tambang data karena data adalah emas baru. Iya. Dan kita sama-sama kemarin sudah menyimak narasi gagasan dari Baca Pres ya. Baca Pres yang kita pikir cukup luar biasa, gagasan-gagasannya sangat terstruktur, dan yang belum kita dengar adalah gagasan-gagasan dari Bacawapres yang belum keluar. yang belum keluar namanya. Baca wapres. Ada satu yang sudah kepilih, tapi ada banyak nama juga yang belum kepilih. Ya. Dan dalam berbagai survei top of mind, kita lihat ada 5 nama yang sering muncul bergantian urutan-urutannya top 5, dan hari ini mungkin 5 nama itu bisa kita perbincangkan. Kira-kira siapa yang Satu, Ridwan Kamil. Kedua, 2, Erick Thohir. Erick Thohir. Ya. Ketiga, 3, Mahfud MD. 4, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Dan yang terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kok nggak ada perempuannya? Ih, Oke, iya. Kok gender bias? Hasil survei. survei banyak lembaga termasuk lembaganya Bang Leong ini. Iya. Tambang data harus kaya dong. Tentu. Kaya Tapi, informasi, tidak kita- harus rely on survei. nah, terakhir memang penggaliannya ya. Iya. Dari berbagai hasil survei, tidak hanya kami saja, Mm-mm. memang 5 nama itu. Yang Itu top 5 top ya. 5. Top of 5. Tapi kalau sampai 10 tuh ada nama perempuan Susi Pujiastuti, Hovifah masuk, Kofifa masuk. Terus terus siapa? Yeni Wahid. Yeni Wahid. Tiga. Tapi sedikit yang Sedikit. memunculkan nama Yeni, Persis, Iya. persis. sedikit sekali. Sedikit Iya. karena mungkin baru-baru ini Yeni cukup aktif berkomunikasi di level Soal elit ya. perempuan boleh nggak diberikan, Oh tentu saja, karena nggak itu diberikan komen? tentu saja. Menarik Itu Ibu, pasti menarik benar, ini, Bu. menarik. Karena Iya. inilah Pasti apa itu namanya, yang luput ya. Iya. Kata orang Jawa Timur luput. itu yang kita ingin gali bersama Iya, sama iya. Ibu, situasi empiris, situasi politik, nama-nama Bacawapres baik itu top 5 ini maupun di luar top 5 yang mungkin Ya. jadi perhatian Ibu. Kita juga ingin menggali dari nama-nama tersebut kira-kira dari sisi sudut pandang budaya, Iya. apakah pluralisme masih relevan. Nah itu Bang Fir nanti kita coba gali. Dan secara statistik perbincangannya secara digital, Ya. teman-teman netizen ini, Ya. siapa yang paling banyak, isu apa gitu. Siap, Bu. Kita mulai dari Bu Siti dulu. Tapi sedikit Bu, Betul. kita kemarin melakukan riset ya, Oh Mas iya. Giri ya. Betul sekali. Kita pakai PESEL, analisis PESEL itu Pak Bu. Jadi yang paling si politisi siapa namanya? Yang paling si politisi adalah Mahfud MD. Yang paling apa sih politik? Yang si paling politik Si ya. paling Iya. politik. Politisi banget. ya. Politisi banget. Iya. Ridwan Coba- Kamil ya. Punya sensi. Ya, Ridwan Kamil. Apa? Karena pencitraan maksudnya? Karena isu-isu yang Isunya. Isunya diangkat. isu-isu Banyak, politik banyak. yang cukup Iya. banyak dibicarakan Hmm. oleh Publik. Bacawapres ini, Hmm. itu kita pakai pestel politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan Iya. Environment. environment sebagai framework saja Hmm. untuk memetakan, mengidentifikasi isu-isu apa yang selama ini menjadi perhatian nama-nama Bacawapres ini. Karena Iya, memang gagasannya belum bisa. Iya. Persis, persis. Belum Dan bisa. paling dominan diperbincangkan di publik gitu. Hmm. Si paling politik tadi Mahfud MD. Mahfud MD. Si paling ekonomi Paling ekonomi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kenapa ya? Si paling sosial Sosial Mahfud MD. Mahfud MD. Oh, dapat dua deh. Si paling teknologi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Si paling low. Mahfud MD. Oh, Tiga dah. gila ya, Oke. menguasai ya. Si paling environment AHY. AHY. Iya. Itu yang kami kaji. Menarik. Ya. Kita memang memonitor secara kira-kira isu apa dari Bacawapres ini namanya yang memang konsisten pada isu-isu tersebut. Mahfud MD Iya. memang ya secara tupoksi dari jabatan yang sekarang memang tidak bisa lepas dari isu Pasti yang menggunakan orang muda ya.
Iya. Dan lagi-lagi pasti bukan perempuan gitu ya. Orang Iya. muda perempuan atau orang muda laki-laki? Orang udah laki-laki. Itu kan. Iya, jadi saya termasuk yang masih concern ya, karena 49,5% dari total penduduk kita itu adalah perempuan. Tapi ternyata jumlah yang besar, kuantitas tadi itu tidak merepresentasikan kualitas gitu. Artinya perempuan tidak mampu hadir gitu ya secara signifikan di semua cabang kekuasaan, bahkan baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan di posisi-posisi kayak komisi, badan gitu ya. Luar biasa. Ini artinya apa? Kompetisi kontestasi yang memang biasa diikuti oleh kaum laki-laki tadi itu mungkin agak tidak memberikan peluang yang besar untuk kaum perempuan. Maka dengan perempuan itu harus ada headhunters, model headhunters. Jadi didorong, dilamar dia, gitu. Tidak mungkin sosok perempuan yang oke kualitasnya melamar-lamar ke partai, tidak mungkin. Maka harus ada proaktif dari partai politik itu untuk melamar tadi itu headhunters. Jadi proaktif ke organisasi perempuan, ke aktivis-aktivis yang memang diperlukan. Katakan kalau di diidentifikasi partai politik itu mestinya punya stok untuk di Komisi 1, di DPR itu, Komisi 2, Komisi 3, terus sampai 11 komisi. Lalu nanti pilkadanya itu seperti apa? Nah itu kan pastinya mereka sudah punya roadmap atau pemetaan itu. Tapi perempuan tidak pernah diletakkan yang sangat proper. Padahal banyak sekali yang sangat mumpuni. Tapi giliran tiba pemilu legislatif tidak akal. Tidak ada effort yang luar biasa yang memang adalah melamar tadi terus memberikan muatan-muatan substansi yang disiapkan untuk pemilu serentak saat ini. Tidak ada seperti itu. Ya akhirnya apa? Ya sudah direkrut secara nepotis, secara kolotis kan gitu. Memang ada yang ini, tapi menurut saya sangat sedikit. Coba kita lihat, kita evaluasi hasil pilkada kita. Perempuan sebagian besar yang memenangkan itu masih kuat karena dinasti politik kekerabatan, ketimbang yang tanpa itu. Nah, jadi di arena kompetisi kontestasi tadi itu perempuan memang masih minim. Apalagi sekarang sistem terbuka. Oh itu betul-betul dia di medan tempur yang terbuka, dibuang begitu saja, dia harus luar biasa itu. Kalau tidak punya akses kepada tentu elit dan sebagainya, berat banget. Itu perempuan antara lain. Ya, saya ingin kemukakan begini, ya, Bu Siti ya. Akses itu kan ada dua cara. Akses yang ditumbuh kembangkan karena kemampuan dari personal tersebut untuk berani warawiri ke sana, untuk berani masuk. Akses kemudian karena ada regulasi yang mungkin kuota 30% gitu ya. Saya melihat memang ada persoalan di kalangan perempuan dalam politik dari aspek kultur ya. Kalau kita lihat di era 60-70 tidak banyak itu politisi perempuan, tapi suaranya luar biasa. Sehingga dulu ada istilah Singapodium. Ya. Singapodium ya. Iya, Aisyah Amini, Jubaidah, orang-orang di organisasi masyarakat Kofifah. Kofifah itu luar biasa loh waktu dulu masih di partai P3 ya, di awal reformasi kan. Dia bicara di DPR gitu ya. Nah ini kualitas kan, bicara kualitas gitu. Nah kenapa sekarang kemudian terjadi krisis? Bukan krisis kekurangan politisi perempuan ya, tapi perlu teman-teman mengkaji basis kuota perempuan yang sekarang masuk politik itu dulunya apakah mereka dari aktivis misalkan atau dari kalangan yang mungkin dulu tidak ada record pengalaman organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak terlalu terlatih dia bicara di forum gitu ya, berdebat dan sebagainya. Mungkin dia sukses di bidang bisnis ya, atau yang disebut nepotis tadi gitu ya. Sehingga populer, harus populer. Sehingga jangan heran kalau yang sekarang pun masih terbatas, kata Bu Siti Joro juga masih juga mengalami barir 4D juga gitu kan. Duduk diam dengar gitu kan. Gitu. Bicaranya pun datar-datar saja.
Padahal sebenarnya politisi perempuan kan sebenarnya artis ya misalkan ya. Dia kalau bicara kultural dia bisa memperjuangkan hal-hal yang menyangkut masalah perjuangan kaum perempuan. Iya. Berkaitan dengan seni misalkan, budaya gitu ya dan sebagainya. Tapi mereka sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Jadi saya melihat sebenarnya di sini perlu ada satu stimulan dari kalangan perempuan ya untuk mereka kemudian harus bisa mengupgrade. Ya. Medan politik adalah medan pertarungan yang di podium gitu kan, yang tough gitu kan. Saya kira ya Kofifah misalkan kan luar biasa kalau dia bicara itu. Iya. Orang cerdas begitu. Bu Siti Juro misalkan. Iya. Itu kritis gitu ya, belajar melawan arus penting gitu ya. Nah, itu persoalan. Kofifah itu memang sejak tahun lalu kan sudah mencuat sebagai ini ya, bacawa pres gitu dan pernah mendekat ke Anies, pernah mendekat ke Gerindra gitu ya. Nah, dan di media sosial juga sudah cukup banyak dibicarakan ya. Gambarnya seperti apa tuh? Ada nggak? Ya, Tahun lalu. tadi komentar sedikit ya tentang perempuan yang memang perlu adanya grand design juga. Bagaimana kita menempah tokoh-tokoh perempuan dan yang memang sekarang muncul ini ya lebih kepada mungkin kalangan selebritis, Bang Geri. Nah ini yang memang nggak sinkron seperti yang kata Bang Fir, yang memang tidak berani, hanya ya mungkin mengikuti arus dan kuota 30% legislatif itu ya rata-rata mungkin saya sangat yakin itu partai itu hanya memenuhi kuota. Iya. Nggak tahu dari mana background, mungkin background checkingnya juga minim, track record dan sebagainya, apalagi ya background aja udah minim, apalagi dia harus memverifikasi orang per orang. Saya lihat ya memang 30% itu hanya sebatas narasi kuota, Bang Fir. Tapi belum pada benar-benar yang seperti tadi kata Prof Siti yang memang perlu lebih ada headhunter dan sebagainya. Kembali ke calon wakil presiden ya salah satu yang mencuat ya boleh dibilang ya kalau dari tokoh perempuan ya Kofifah dan Susi. Nah sekarang Bu Susi ya cukup diangkat ya oleh 3 dari kandidat sekarang ya dideketin lah ya. Pak Prabowo datang, Pak Zulkifli Hasan semua, Pak Anies juga datang dan sebagainya. Ini menjadi satu kekuatan juga dan saya yakin juga kalau Kofifah mendeklar diri ini akan sangat dinamis, akan membuat ada perubahan gejolak yang sangat luar biasa karena basis dari Jawa Timur sudah diambil Anies misalkan, setengah lah basis NU dan sebagainya di Mas Anies, tapi begitu dengan mendeklarkan Kofifah nantinya saya lihat ini akan peta politik pasti berubah, apalagi entah itu bisa bergabung dengan Ganjar ataupun Pak Prabowo. Tapi yang dilihat kalau dari percakapan sosial media ya memang sengaja saya karena Bang Geri tadi merimain saya pagi, saya langsung meriset juga Bang, teratas masih Erick Thohir ya. Ketika bicara percakapan, bicara sentimen dan sebagainya masih teratas Erick Thohir. Kedua itu ya masih AHY. Masih AHY. Ketiga Sandiaga Uno dan sebagainya. Dan tapi ketika kita lihat 1-2 minggu ini yang mencuat justru ada Prof Yusril juga namanya. Memang tidak terlalu di sosial media tapi kita begitu lihat di media mainstream itu ada datanya muncul. Nah ini ya kita harapkan ya mungkin akan mengerucut ya di awal Oktober ini dan tentunya akan publik juga nantikan. Dan hari ini juga dari PDIP juga mendeklar bahwa selain Mahfud dan Sandiaga Uno ada yang lain lagi. Nah ini mungkin ya kan Prof ya jadi akan menarik juga. Ya bisa jadi Kofifah ya yang dimaksud. Ya itu akan menjadi pertandingan yang menarik 2024 jadi kalau 3 paslon yang oke. Betul. Ini langsung ada catatan penting di awal acara ini ya, sobat baca ya. Tentang calon-calon dari perempuan ya, dan Kang Jajang dari sudut pandang media. Iya. Fenomena kan kita sudah munculkan ya banyak isu-isu gitu. Seberapa tanggap nama-nama ini jeli melihat akar masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap fenomena ini? Iya, itu yang kemudian kita janjian saja sama para pakar gitu kan. Kita ingin menggali situasi bahwa kita nggak tahu
elit itu bicara apa hari ini ketika nama baca presnya udah muncul, satu Ganjar, satu Prabowo ya, yang Anies Imin kan itu udah selesai, nggak usah dibahas gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi dari dulu nih alot gitu. Apakah ini mau gabung ataukah ada cara berpikir elit, paradigma elit yang seperti apa gitu. Sementara seperti tadi ada harapan masyarakat kalau bisa perempuan dong. Iya. Cawapresnya gitu. Itu satu suara. Terus suara yang lain adalah kami ingin paling tidak kalau emang kita nih rakyat tidak bisa mengidolakan satu idola kita masuk di posisi capres, paling tidak di cawapresnya. Misalkan karakter yang konsisten dalam perlawanan terhadap anti korupsi misalkan, konsisten di dalam menyuarakan hak-hak ulayat misalkan, seperti hari ini kan terjadi di Rempang, kemudian di Manado, kemudian di Kalimantan lagi baru kan, Betul. Gorontalo juga gitu. Ini kan isu-isu yang real dihadapi masyarakat, tapi figur yang muncul di pusat, di pucuk gunung nih gitu, kok nggak ada ya yang dekat sekali dengan masalah kami gitu. Nah, bagaimana ini antara kepentingan elit dan kepentingan rakyat itu bisa ketemu gitu, baik secara narasi maupun secara proximity masalah. Kepentingan elit, kepentingan rakyat, kepentingan kultural. Karena saya melihat Mbak Siti dan Mas Anton, Kang Jajang, kan politik kita sekarang agak anomali ya dalam konteks demokrasi. Jadi saya setuju kalau wapresnya perempuan, karena perempuan itu kan lebih perasaannya lebih halus ya. Saya kira ini perlu kita berpacu dalam melodi ini, jangan biar tidak semua laki-laki gitu. Kalau lagu itu kan perempuan itu kan lebih sensitif ya. Sekarang ini politik penuh dengan kekerasan. Bukan sensitif, lebih punya empati. Lebih punya empati. Nah, ibu ini kalau sudah ibu yang bicara, perempuan kita nggak. Politik kita ini kan sekarang penuh dengan kekerasan. Kekerasan dalam pengertian hate speech ya. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan itu ya sering diambil dengan cara-cara yang kadang-kadang berada dalam ruang gelap ya. Regulasi dan sebagainya gitu. Kemudian sering tidak ketemu antara penyelenggara negara dengan keinginan aspirasi rakyat. Berapa undang-undang itu ya, ujungnya konflik di bawah sekarang. Nah, memang menarik ini Kang Jajang. Kalau memang kemudian kita munculkan cawapres perempuan akan membangun sebuah nuansa budaya politik baru ya, dikata-kata empati itu ya, ibu itu ya. Saya kira karena mereka lebih peka ya. Nggak pakai kak, peka. Ada hal-hal yang sifatnya mereka nggak suka kekerasan. Mereka lebih suka dialog, mereka lebih suka sentuhan politik gitu ya. Ini saya kira setuju untuk 2024 ini. Kuncinya kata Prof. Siti Zuhro tadi seperti, kalau boleh saya analogikan seperti memang laki-laki dan perempuan pada umumnya. Perempuan Indonesia adalah perempuan yang suka didekatin. Seperti itu ya Bu Siti. Tadi bagus ya poin yang dibuat oleh Mas Jajang tadi itu, yang sudah digarisbawahi oleh Bang Fir itu. Jadi menurut saya sebetulnya mengapa ada kehendak masyarakat yang kayak buntu, tidak direspon cepat oleh partai-partai politik. Karena kan konstitusi kita memayungi bahwa partai politik dan koalisi atau gabungan partai politik lah yang bisa mengusung capres-cawapres. Nah, itu tugasnya. Nah, itu yang tidak terjadi antisipasi yang sejak dini. Kalau kita mulai evaluasi dari pemerintah ke pemerintah yang lain, Indonesia itu senantiasa punya rapor merah di bidang hukum. Penegakan hukum kita ini pelepotan banget gitu. Dan itu yang diupayakan oleh Pak Menko Polhukam gitu ya, membuat terobosan yang luar biasa karena endorsement Pak Jokowi tentunya ya. Tidak mungkin dia sebagai, karena menteri itu menteri itu mengejawantahkan gitu kan programnya Pak Presiden kan itu. Kasus yang terjadi di Polri gitu ya, Sambo itu kan luar biasa. Jadi menurut saya
bayangan kita tadinya itu mungkin Indonesia perlu mengembalikan yang namanya esensi yang disebutkan Indonesia itu negara hukum, bukan negara politik. Maka konstitusi adalah sumber dari segala sumber hukum yang harus diacu oleh siapapun kan gitu. Nah, dalam konteks itu mungkin kita memang butuh gitu ya, ahli hukum untuk Indonesia. Nah, tadi itu survei riset yang dilakukan oleh Mas Jajan menunjukkan Pak Mahfud MD oke di 3 bidang tadi itu. Termasuk hukum juga. Iya, tidak hanya hukum, tapi juga di politik, terus apalagi satu poin tadi itu lingkungan ya. Politik, Bukan. Sorry. hukum dan sosial. Sosial ya. Nah, itu 3 hal. Dan beliau sudah menorehkan gitu ya, reputasi keberaniannya yang luar biasa menghadapi gitu ya. Politisi di Komisi 3 itu luar biasa loh. Dia sendiri menghadapi seperti itu. Jadi lepas dari ada endorsement dari Pak Jokowi, tidak banyak menteri yang seperti itu gitu ya. Kita tahu ada profil Menteri PUPR, tapi kan beliau memang luar biasa infrastruktur gitu. Iya. Tapi yang penegak hukum ini harus berhadapan langsung dengan para politisi-politisi yang menjadi usernya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini menarik gitu ya. Mungkin untuk ke depan memang harus ada evaluasi yang kritis, evaluasi yang serius agar perempuan-perempuan potensial itu mampu dipromosikan sejak awal oleh partai politik. Karena tidak bisa hanya melalui relawan-relawan tidak nendang itu. Harus dari partai politik gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin untuk pemilu 2024 saya nggak tahu apakah terlambat untuk mempromosikan perempuan menjadi baca pres gitu. Sedikit Iya. terlambat. Karena udah DCS ya rata-rata kan. Itu. Tapi masih bisa berubah. Tapi kalau Prof langsung ada 200 kandidat atau berapa ribu kan bisa juga. Iya benar. Harus ada protes Iya. bareng gitu. Mungkin itu. Tapi yang sekarang ini kebutuhan kita mendesak itu tidak cukup membangun demokrasi, tapi membangun kualitas hukum kita. Jadi kualitas hukum kita ini dibangun karena pemilu kita itu harus diberikan landasan kokoh tentang kualitas hukum. Sehingga ada penegakan hukum. Tanpa itu kita akan mengulang pemilu 2019 dan bahkan akan jauh lebih teruk ya, lebih buruk gitu ya dari 2019. Karena apa? Karena perilaku yang distortif, yang menyimpang, yang melanggar, yang menganggap semua tahapan itu gampang saja. Lah akumulasi dari semua distorsi itu yang akan menimbulkan sengketa pemilu dan bahkan kerusuhan yang dibumbui oleh violence itu. Ya. Itu yang kita ngeri sekali gitu. Tapi kami pikir itu upaya yang bahkan Pak Mahfud pun juga mungkin cukup sulit mungkin ya. Karena kita lihat Pak Mahfud saja bahkan sampai memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan masyarakat, terutama netizen. Dalam kasus-kasus hukum yang dia ungkap gitu. Betul. Nah, ini mungkin Bang Leong ada komentar seberapa efektif itu untuk Karena tadi Prof sebut Mahfud layak mendampingi Ganjar karena di perspektif hukum ya kita melihat masih ada stok profesor lain misalnya Yusril. Nah, ini menarik juga bisa mendampingi Pak Prabowo dan tentunya dengan kondisi sekarang ya dengan kondisi hukum yang seperti sekarang memang butuh figur yang sangat mengerti hukum. Makanya tadi analisis Pastel salah satu elemennya ada law ya. law Dan kondisi tadi apa Bang Geri? Sosial dari environment. Ya, karena menarik juga kalau misalkan ada 2 profesor bisa bertanding menjadi, karena tema hari ini calon wakil presiden ya saya rasa ini satu hal yang menarik. Tapi memang kalau dilihat dari gestur-gestur pilpres ini biasa last minute ya penentuan cawapres ya Bang Geri ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana dari sekarang ini memang perlu dihadirkan satu forum penjajakan ya. Ini saya rasa forum-forumnya ada misalkan seperti kayak Naswa dan sebagainya ini penting juga untuk kita gali cawapres agar mencuat dari tambang data ini bisa benar-benar mengeksplor. Karena kita nggak perlu 1, 2 atau 3, bisa 4, 5 langsung kita hadirkan dalam forum. Nah ini perlu kita hadirkan bersama juga. Tadi Bang Geri apa ya yang sebelumnya? Media sosial.
untuk mendukung Oh, kasus-kasus karena no yang viral no justice no sekarang. viral no justice. Nah, no Aduh. viral no justice. Ini memang strategi. Dan sekarang banyak kasus-kasus di Betul. pengadilan, kasus-kasus di kepolisian ini kalau memang Harus itu. nggak ada pergerakan Dari dari netizen. Bahwa media massa, media pergerakan dari sosial media ini nggak berjalan. Ini realita Iya. lah. Tapi Iya. yang bisa jadi kita juga jangan sujon juga. Bisa jadi memang masih banyak case yang perlu diprioritaskan. Tapi ya memang Iya. kita lihat sekarang ya sosial media menjadi corong utama, Bang Geri. Kita lihat bagaimana kasus-kasus terungkap. Kita lihat dari ASN Kemenq yang memang karena statementnya Prof itu muncul semua itu dari bea cukai, dari ASN dan sebagainya. Nah ini memang media sosial sekarang berperan penting. Memang ke depan Bang Geri, memang government ini perlu ada karena jangan sampai ini nggak bisa berjalan karena nggak ada desakan dari masyarakat. Memang sekarang saya lihat juga Pak Jokowi ini lebih khawatir. Beliau itu di demo sama masyarakat di istana, dia lebih Ngeri. takut di demo di sosmed. Hmm. Nah ini udah confirm Iya. begitu. Kita sekarang di era yang benar-benar sangat digitally, Iya. sangat terkonek dengan tanpa border, Bang Geri. Jadi ya saya rasa memang sekarang kalau 200 orang demo di buat baca, itu abang nggak ketakut. Tapi kalau 2.000 atau 20.000 orang abang komen di media sosial, mungkin itu akan Iya. jadi satu kekuatan yang implifikasinya akan sangat luar biasa. Kira-kira gitu, Bang Iya. Geri. Jadi ya yang pertama pasti no viral no justice. viral, no kondisinya justice. sekarang. Kita juga pernah ya, Kang Jajang ya? Di demo, Bang. Bukan. Memviralkan satu fenomena, Hmm. kemudian akhirnya bisa menggerakkan perubahan kebijakan. Banyak. Ya, Lupa Bang. yang mana tuh? Tiang listrik. Kayaknya banyak ini orangnya. Oh iya. Banyak yang loh. listrik. Pressure. Kita sering Aduh. FYP Iya. dulu Bu di TikTok. TikTok ya. Iya. Berbagai Gara-gara kita fenomena. naikin ini isu pindahin tiang listrik itu, si warga yang harus bayar ke PLN itu viral ternyata. Awalnya dari kita. Dapat dukungan. Iya, itu. iya, Iya. Tapi Ibu, saya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan tuh terkait kalau tadi memang media sosial itu menjadi pelecut mendorong, tapi kan sifatnya fenomenologis. Sementara kalau sebuah kebijakan publik kan tidak bisa hanya berkaca dari 1-2 perkara yang muncul. Betul. Nah, bagaimana sih sebaiknya ke depan itu pemerintahan yang kita harapkan semakin baik ke depan itu Iya. mampu menangkap dari gejala yang hari ini tadi di medsos, dialihkan dalam perumusan kebijakan yang tepat. Karena apa? Contohnya misalkan kejadian muda-mudi di flyover Bekasi. Lagi pacaran, tiba-tiba datang begal. Terus dia mampu melumpuhkan si Iya. begal. Iya. Sayang dilumpuhkan pakai sajam yang ada di motornya. Kena pasal, dianya yang salah. Sampai akhirnya kan Jokowi waktu itu turun tangan. Gitu. Iya. Tapi kasus semacam ini kan juga terjadi di NTB. Waktu seorang ayah akan menengok ibunya, istrinya di rumah sakit, tiba-tiba di perjalanan dibegal juga. Iya. Tapi namanya di NTB kan bawa badik itu biasa. Dia bisa melawan dan dilumpuhkan juga. Salah juga. Masalah. Gitu. Nah, Nggak boleh dieksekusi. ini contoh ekstrim gitu. Fenomenologis terjadi, pimpinan harus turun tangan gitu. Apakah iya sampai seorang presiden harus merespon Iya. satu kasus macam ini gitu? Iya. Saya mencoba mengkonekkan seperti ini ya. Kita kan tadinya itu dari Orde Lama ke Orde Baru, terus Orde Reformasi, yang syarat dengan demokrasi, dengan semua tentu gitu ya pengaruhnya tadi itu. Nah di era yang hangat itu kan dari era Orde Baru gitu ya. Kita berusaha untuk mengikis atau memutus mata rantai semua legacy atau warisan dari Orde Baru. Tapi tidak mampu kita ternyata. Lalu yang terjadi kawin-mawin dengan sistem demokrasi gitu. Sehingga terjadi hybrid tadi itu ya. Hybrid regime. Nah, kalau di sistem otoritarian Orde Baru jelas sekali top down gitu kan. Iya. Semuanya top down, enggak mungkin. Partai diparalyze. Yang boleh cuman golongan karya. PDI, P3 paralyze. Jadi maka ada dufungsi ABRI gitu. Nah, begitu era reformasi yang demokrasi ini beda. Tapi mindset
gitu ya, pemerintahan itu masih tidak putus dengan masa lalu. Ini yang membuat blunder kita gitu loh. Jadi kayak apa kalau menghadapi itu? secara kulturalnya itu dulu pada zaman Orde Baru ada ini seperti dengan KKN, kolusi, korupsi nepotisme. Kalau sekarang NKK, dari konco-konco. Ini persoalan masalah perspektif budaya politik. Institusinya sudah demokrasi. Bahkan lembaga demokrasi luar biasa sekarang. Institusi hukum itu luar biasa. Dulu KPK lahir kan karena penegak hukum yang di kejaksaan gitu ya, di pengadilan kurang bagus dibikin KPK. Ada lagi sekarang KY, ada MK gitu ya. Sarungnya sudah bagus semua lembaganya. Tapi ada satu persoalan yang saya kira ini kegagalan daripada Jokowi. Tapi apa tuh, revolusi mental nggak jalan. mental. Iya. Mental. Revolusi mental yang didengungkan menurut saya bagus ya. Hanya kan beda casing. Kalau dulu zaman Soekarno kan nation cultural building, zaman Pak Harto kan pedoman penghayatan Pancasila ya untuk membangun karakter bangsa. Semua bagus. Jokowi memunculkan revolusi mental. Tapi apa yang kita lihat sekarang kan dalam arena politik begitu ya, baku baik berjalan. Kan gitu ya, baku baik tanda petik berjalan gitu ya. Kemudian apa? Yang mengambil keputusan siapa yang jadi wapres capres itu kan siapa? Apa betul dari publik? Apa betul demokrasi ini berjalan benar-benar bottom up? Harusnya partai kan bikin konvensi dong. Tanya kepada publik. Jadi kemauan politik. Saya tadi mau melanjutkan yang itu ya. Itu mengapa kok jadi seperti itu? Jadi ketika kita bersepakat menjalankan sistem demokrasi tahun 98, pemilu tahun 99 pertama kali, yang harus kita pahami betul waktu itu. Jadi kan Quo Vadis Indonesia seharusnya. Indonesia mau dibawa kemana dengan sistem demokrasi? Adakah para stakeholders terkait yang menentukan negara bangsa ini sebagai representasi rakyat luas gitu ya, tahu persis ini mau dibawa kemana dengan demokrasi ini? Lah, demokrasi yang kita lakukan tuh lompatannya luar biasa. Kita tidak, tidak apa istilahnya itu, kalau orang kesandung terus nyungsep itu kan bahaya banget kan gitu ya. Itu aja syukur kita. Itu yang nggak dilakukan oleh negara tetangga kita ASEAN. Malaysia tidak mau melakukan kayak kita. Lompatan dari model pemilu representatif gitu ya. Pancasila sila keempat, itu kan perwakilan langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat katanya kan gitu. Lah itu tidak tanpa resiko. Kita lupa kalau manusia Indonesia, penduduk Indonesia, SDM Indonesia itu sebagian besar belum mencapai ke titik perguruan tinggi. Hanya 4,9% dari kita yang lulusan perguruan tinggi. Sebagian besar tuh lulusan SD, SMP, SMA, dan protolan SMP, SMA. Mau dikemanakan? Lah, itulah yang saya katakan, perlu empati. Partai politik itu perlu empati, para politisi itu. Bahwa rakyat Indonesia belum seluruhnya berpendidikan tinggi. Maka, demokrasi itu esensinya itu kan pelibatan masyarakat. Kebersamaan. Jadi saling empowering antara state and society, antara masyarakat dan negara. Bagaimana mengempowering masyarakat? Masyarakat biasa dijadikan objek untuk tergantung kepada negara. Ini yang tidak dilampaui secara hati-hati oleh kita semua. Lah ini yang maka saya katakan demokrasi Indonesia adalah demokrasi betul-betul bukan liberal. Indonesia yang Pancasila. Seharusnya kembali ke sana. Jadi mulai sila ketuhanan yang maha ketuhanan yang maha esa, berarti ini bukan negara sekuler. Ini bukan negara agama, tapi penduduknya sangat agamis, gitu kan? Maka bukan negara sekuler juga kan gitu. Tapi bukan negara agama kita, negara Pancasila. Sila kedua adalah senantiasa menjaga perikemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa? Untuk persatuan Indonesia. Melalui apa? Kerakyatan yang dipimpin perwakilan
untuk apa tujuan akhir keadilan sosial. Itu Oh. indah sekali. Ini Jadi, nanti Bang Bu, Fir bisa. Menarik yang Ibu Siti Joro katakan tadi, Selalu Bang Anton, menarik. ya. Jadi Pancasila. pertama Iya. fungsionaris partai, pimpinan partai mesti empati kan. Iya. Itu penting. Kedua, keteladanan. Ketika masyarakat kita dalam lapisan terbesarnya tingkat pendidikan masih rendah, maka pendidikan politik yang harus dimunculkan di panggung politik negeri ini, demokrasi itu, pendidikan politik mencerdaskan konstituen, Hmm. mencerdaskan publik. Nah, Betul. ini yang kemudian tidak terjadi, yang ada transaksi politik Iya. sekarang ini, gitu ya. Nah, saya kira dikatakan Bu Siti harus menjadi catatan bagi kita semua, bagi siapapun sekarang yang tampil di panggung politik negeri ini. Kalau Indonesia ingin kemudian bangkit setelah tahun 2024, ini PR-nya sangat banyak sekali, ya, yang berkaitan bagaimana mengembalikan, ya, semangat reformasi itu, ya, bahwa demokrasi yang kita ingin bangunkan demokrasi Pancasila, demokrasi yang adiluhung, ya. Iya. Demokrasi yang dialogis, gitu ya. Bukan demokrasi yang hate speech sekarang, ya, saling melontarkan kebencian. Kemarin, Pak. Wah, ini kan Kayaknya sekarang salah. kayaknya belum ya. Kemarin. Kayaknya Yang kemarin. belum ada. Mungkin akan berkurang sedikit untuk pemilu Iya. 2024. Iya. Karena tidak ada alasan lagi sebetulnya. Mm-mm. Masa sih saya akan diadu dengan beliau ini? Tidak lucu gitu ya. Jadi menurut saya kita sengaja diadu seperti jangkrik begitu, karena hanya untuk menyilaukan gitu ya perhatian kita dari urusan primer yang negara bangsa hadapi ini adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Itu harus diselesaikan dulu, karena ini dahan kering. Maka muncullah kayak radikalisme. Bukan radikalisme. Yang membuat bahaya laten kita itu adalah kemiskinan dan pengangguran. Itu harus diselesaikan. Jadi siapapun pemimpinnya, maka ancaman terhadap istilahnya etnisitas dan sebagainya, karena ada jealousy di situ. Ya. Saya nggak bisa makan, mereka foya-foya. Benar. Itu jadi dendam kesumat. Nah, Makanya itu. tapi menarik soal masalah cawapres perempuan. Iya. Barangkali waktu tersisa ini kan harus ada sebuah drive, ya, Iya. dorongan kuat dari kalangan perempuan, bikin kasus perempuan dong, yang mereka kemudian kaukus perempuan, maksud saya, untuk Dibimbing Prof. memunculkan. Siti. Iya, PNS tak boleh. Mari Oh, nggak boleh. saya kira harus perempuannya dari perempuan sendiri kemudian dia harus Kalau- bangkit. Kalau gitu. profesornya aktivis ya begini langsung bikin gerakan gitu. Iya. Kenapa? Karena Prof deh, perempuan, karena Provokator. perempuan kita itu begini, Iya. introvert kan. Perempuan kita itu kan Sebagian besar kita tidak susah seperti untuk mengatakan, di negara maju yang sudah nggak apa, outspoken, ya, gitu. Ditelan gitu. gitu. Nah, kecuali saya. Gitu. Sedikit sekali yang sedikit sekali yang seperti itu Sangat Adin, amat sedikit. Puji Juro kan. Iya. Jadi Betul. beliau langsung kita daulat sebagai ketua kaukus perempuan revolusioner. Sekarang kita tanya berani nggak? Nah, gitu kan. Bagaimana? PNS nggak Apa boleh. Tadi pula udah yang ngomong. ditakuti? Wah itu yang Pula yang Soalnya ada ditakuti. di- Sah ya. Nggak, Kalau saya tertarik Bu Siti tadi. untuk negara bangsa Gagasan menurut saya capres itu kan bagian dari literasi ya. Iya. Jadi perempuan Indonesia tidak patut untuk diberikan rasa takut atau ditakut-takuti. Mereka juga warga negara dan kita harus hitung. Iya. Karena tidak mungkin Indonesia yang gemilang atau Indonesia yang punya dignity kalau tidak ditopang oleh penduduknya. Jadi orang pertama kali turun ke bandara itu melihat seperti apa sih penduduk Indonesia seperti kita. gitu Indonesia kan. yang punya sejarah besar di mana kaum wanita pernah menjadi tokoh pergerakan, tokoh perubahan teruji loh. Ya dari mulai Oh iya, Kartini, bukan hal Tini baru Adin, lagi iya. lah. Ada sejarahnya. Harusnya sekarang gitu. kan lebih Ibu Iya. Rasuna Said Rasulullah Iya, Said. jadi memang sering Besar tersisi juga. dan tidak fight gitu. Lalu kalau ada yang fight dianggap lucu kan gitu, Iya, dianggap iya. wah sok-sokan gitu, Itu melanggar agama padahal tidak. gimana Jangan itu? salah, Mana yang- Islam juga membolehkan. Secara Iya. narasi di publik itu gimana? Kalau dari tanggapan Mulai tadi iya Iya, benar iya. setuju sekali. Memang program ke depan ya kita lihat harusnya tidak ada lagi divided nation ya seperti Iya, 2014 betul. 2019 Bisa. karena memang paslonnya ini agak tersebar, Iya. Hmm.
agak netral lah kali ini. Yang mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika. sampai Februari. Hanya saja ya kita nggak tahu ya dinamika ke depan. Ya memang Tidak Dan- masuk angin dan- maksudnya. Dan jangan ada paslon gabungan lagi gitu ya. Karena hanya 2 gitu, tetap 3 lah ya gitu kan. tetap 3 aja karena lebih bagus Bang Fir. Iya, sifat Lebih penyebaran. biar penyebarannya Jangan lebih menimbulkan rata lah. ketegangan. Ya, Iya. kalau 2 itu udah pasti sih. Tegang. Polarisasi pasti akan Polarisasi. terjadi di Saling Indonesia berhadapan. dan sebagainya. Dan Betul. ke depan ya kita harapkan capres ini memang kedepankan yang tadi kata Prof Siti lebih kepada bagaimana program ekonomi, program kesejahteraan, program mengentaskan kemiskinan. Ya kita lihat Persis. sekarang isu terorisme, isu dan sebagainya itu memang Kiri itu. muaranya itu ya Gitu. Ini- pangan pokok dan sebagainya. Dan Benar. ini yang perlu kita Muaranya. kedepankan. Bagaimana presiden, bagaimana pemimpin kita ke depan bisa hadirkan lapangan pekerjaan, bisa hadirkan kestabilitas harga bahan pokok, dan bagaimana anak-anak muda, Gen Z dan sebagainya ini sekarang ada 52% Bang Geri. Sebanyak mungkin 100 juta lebih pemilih, dan ini harus dijadikan sebagai objek, bukan hanya sebagai ya narasi politik saja, tapi Iya. tidak ada pelibatannya. Nah ini mungkin ke depan ya, pilpres ke depan ya harus benar-benar melihat sebagai segmen utama, market utama kali ini ya pemilih muda yang cukup besar, 52%, dan KPU udah merilis itu, dan kita lihat pemimpin sekarang ya relatif ya di atas ya usianya, tapi ini nggak ada masalah, hanya saja usia itu kan soal angka, Bang. Tapi Iya. bagaimana pelibatan, bagaimana program ke depan ini ya kita tentunya saya sebagai anak muda mengharapkan yang memang benar-benar bisa hadirkan solusi untuk kita juga. Bagaimana lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan perihal tadi terkait job crisis dan sebagainya, harusnya ada ekosistem yang baik ke kita, ekosistem yang baik kepada anak muda. Tentunya tadi ke depan kalau misalkan pemimpin kan Prabowo udah memang pengusaha dan sebagainya. Tentu misal kita perlu ada keseimbangan. Hari ini perlu ada kabinet yang memang dari rakyat. Kalau Pak Jokowi kan benar-benar dari grassroots, dari masyarakat, dari bawah. Dan tentunya ada menteri-menteri yang seperti misalkan hari ini ada Menteri Bahlil yang hari ini kata tadi Bang Ujang ada isu rempang. Alhamdulillah saya lihat tone-nya udah kembali netral, tone-nya udah kembali positif. Dan memang ke depan ini kabinet ini memang perlu diisi juga sama orang-orang yang datang dari bawah. Seperti Bang Bahlil hari ini berhasil menyelesaikan konflik isu rempang yang ya mungkin belum 100% selesai, tapi saya lihat tone-nya positif. Reda. Ya mereda dan sebagainya. Dan ini memang perlu kepemimpinan yang seperti Jokowi, seperti Bahlil ya memang langsung benar-benar bisa tuntas. Nah ini kita harapkan juga kabinet ke depan, karena kan ini kan boleh dibilang agak elit ya, Iya. ya presiden kita. Tapi memang perlu ada kabinet yang benar-benar diisi sama grassroots ya, akar rumput dan sebagainya, karena untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Tapi jangan lupa juga tentu itu dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi Ya. yang orientasinya berbasis SDM, anak bangsa, Ya. dan potensi produk yang ada di dalam negeri. Penguatan itu penting. Sekarang kan hampir semua impor kan. Sementara kita menghadapi tantangan ke depan lebih berat, melihat kondisi global ya, politik global ya, ketidakpastian global ya. Itu satu. Dan kita membutuhkan pemimpin yang dia cerdas tapi harus yang cool ya. Yang tenang, yang dingin ya. Jangan yang ngajak berantem gitu loh ya. Jangan juga yang terlalu menggampangkan masalah ya. Ini penting Bung Anton ya, saya Benar. kira. Pemimpin yang dia bisa berdiri di hadapan tokoh-tokoh internasional, Gitu ya. wah, duduk dan berdiri itu Indonesia Iya. merah putih yang tidak berkibar malu-malu gitu loh. Kalau dalam budaya. Dengan kata lain, kita membutuhkan pemimpin ke depan tuh yang membanggakan baik level lokal, nasional maupun internasional. Itu Jadi dengan penting. kebanggaan itu seperti zamannya Bung Karno gitu ya. Kita bangga banget. Iya. Padahal kita tidak kaya. Miskin kita. Keadaan kita itu masih berkembang dan negara terbelakang mungkin ya waktu itu. Tapi kan dihormati. Kenapa? Dianggap punya dignity. Nah itu yang dignity tadi itu
adalah di backup gitu ya, ditopang oleh masyarakat luas. Jadi keberadaan kepemimpinan dari pemimpin nanti itu betul-betul di backup, tidak lip service. Seriously dia memang oke menghadapi dunia internasional itu. Jadi daya saing kita itu akan mulai diakui nanti bisa gitu. Karena daya saing itu keterkaitannya dengan kepastian hukum. Nah kita memang nggak pasti hukumnya, itu masalahnya. Singapura nggak percaya sama kita, itu nggak percaya gitu. Ini yang harus dikembalikan gitu, segera. Gitu. Itu di Kuat Baca itu juga ada program Diplomatic Club yang hostnya itu mantan dubes Rusia, Pak Wahid. 2016-2020. Pak Wahid Supriyadi. Jadi kami juga di sisi yang lain tuh terkait dengan itu sudah merancang bagaimana sih sebenarnya dan dimensi dari ya internasional ini. Apa sih yang selama ini pelajaran, karena Pak Wahid itu menarik Bu, dia seorang diplomat karir ya, penempatan 2 negara pernah jadi dubes gitu kan. Nah dari berapa kali episode gitu ya, udah 3 kali ya, 4 kali. 4 kali episode itu kami menemukan hal yang menarik. Ternyata Indonesia itu kadang-kadang kurang satu memahami budayanya dulu gitu. Jadi diplomatnya sudah merekomendasikan yang terbaik, tapi lingkaran presidennya itu gerodak-geruduk. Presidennya mau-mau aja gitu, mengikuti ini, tapi yang di ininya kayak komitmen itu kurang. Kita itu komitmen. Jadi seriousness komitmen itu yang kita sangat lack of gitu istilahnya, kurang di sana. Jadi kalau kita sudah punya political will seperti itu harus diikuti oleh political commitment dan law enforcement, kekuatan. Jadi mengikat sudah. Jadi tidak boleh seki lagi kan. Seharusnya seperti itu yang bisa meyakinkan internasional. Saya 8 tahun di luar tuh saya merasakan itu. Dubes itu bukan persoalan bagi-bagi kue koalisi partai politik. Dubes itu adalah orang yang memang profesional yang ditempatkan di sana untuk kemudian bisa membuka estalasi Indonesia itu menjadi besar gitu ya. Dari segi bahasa, budaya, begitu dia paham betul. Ya, dan dia membuka pintu pertama untuk akses kegiatan perekonomian kita, perdagangan kita bisa tersambungkan kan. Apalagi nanti kita ke depan itu kondisi objektif internasional kan multipolar sekarang ya, kekuatan itu selain Amerika, Cina, Rusia, India ya. Nah Indonesia bagaimana menempatkan di berbagai bersaing dengan kekuatan-kekuatan baru. Maka kepentingan SDM kita harus dikuatkan. Jadi nggak boleh ada pendidikan yang masih rendah gitu. Nggak ada excuse istilahnya, itu yang harus digenjot betul. Tapi memang Indonesia ini negara unik, arsipelago. Negara unik seperti ini, RI 1, kepala negara, kepala pemerintahan ini tidak hanya kepala pemerintahan dan kepala negara, tapi sebagai alat pemersatu, uniting force, kekuatan pemersatu. Karena negara kita arsipelago. Ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, 73 desa, 73.000 desa. Maka bagaimana mengelola yang Bhinneka Tunggal Ika dan juga daerah yang tidak seluruhnya kaya, gitu kan, dikelolanya dengan baik sehingga menjadi satu bangsa yang solid, bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak harus kaya tapi punya kemandirian dan punya dignity tadi itu. Itu yang Bung Karno sebetulnya itu bisa gitu menghembuskan semangat seperti itu. Kita butuh itu lagi sekarang. Yang tidak kalem lagi, agak semangat gitu. Ada heroisme gitu, heroik gitu ya. Ini sudah lebih meluas ya daripada pestel ya. Bahkan bisa kita bilang itu kita sudah bicara mengenai Astagatra. 8 gatra. Konstelasinya itu awalnya kita cuma mau menggali politik gitu. Sekarang meluas ya. Sampai dengan ideologi sosial. Dan di setiap gatranya itu kita dengar tadi dari Bang V, dari Prof Siti, dari Bang Leong juga ada masalah isu-isu yang kata Kang Jajang tadi harus ditangkap. Tidak hanya fenomenanya tapi akar masalahnya itu perlu ditangkap secara cermat gitu ya. Pemimpin
nasional kita ke depan itu Iya. harus bisa memberikan resonansi kepada rakyat Indonesia yang 270 juta dari Sabang sampai Merauke. Iya. Pertama adalah mereka harus bisa memberikan satu pemahaman apa tantangan bangsa ini di tengah-tengah percaturan politik internasional. Jadi solidarity itu harus diperkuat di depan. Dan ini menuju pada pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kita di ujung acara, ke Bu Siti, ke Bang Fir, ke Bang Leong, ini bacawa pres. Kalau baca presnya sudah diberi panggung kemarin, kalau bacawa presnya ini bagaimana mereka saat ini bisa itu tadi yang seperti Prof Siti sampaikan, bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang mungkin relate dengan masyarakat, yang tadi Bu Siti sampaikan sebagai yang empati ya, dan relate dengan masyarakat. Iya. Itu di tengah situasi di mana mereka belum terpilih Iya. oleh capres-capres yang ya kita Iya, langsung iya. sebut saja Pak Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo, itu bagaimana mereka kira-kira? Iya, karena biasanya itu pilkada maupun pilpres itu lebih tergantung pada capres maupun calon kepala daerahnya. Iya. Bukan bukan wakil, calon wakil, bukan. Jadi terbiasa bahwa kalau sudah calon presiden seperti Pak Jokowi, seperti Pak SBY, itu kan mau dipasangkan siapa saja menang kok, kan gitu. Jadi aman. Akhirnya cawapres itu tidak menjadi gunjingan yang luar biasa atau pembahasan luar biasa yang sudah-sudah seperti itu. Lah kali Kali ini ini beda. permohonan endorsement luar biasa itu dari capres kan Bagus, gitu. ya. Ya, jadi artinya apa? Cawanya, calon wakil presiden ini jadi rigid. Ini harus memenuhi itu, Iya. menang, ini macam-macam. Iya. Mulai didata, wah di Jawa Timur siapa yang bisa memenangkan ini? Karena Pak Prabowo adalah sosok yang tidak menang kalau di Jawa Timur ini kan gitu. Dicarikan Jawa Tengahnya gitu. Iya. Hanya untuk Pak Prabowo ini kalau kita omongkan. Mungkin Jawa Barat masih oke atau Sumatera Barat oke. Tapi bagaimana dua Jawa yang dianggap lumbung suara kan gitu. Jadi artinya Maka hitung-hitungannya Iya. menang. ya, jadi Gitu. Ganjar dengan Prabowo belum ada cawapres karena sekarang mungkin sedang pusing ya. Nggak mudah ini karena cawapres penting. Gitu. Sampai sekarang Tidak masih seperti Iya, Pak SBY ketika betul. milih. Ya Betul. sudah Pak Budiono juga nggak apa-apa, dia orang Jawa. Iya. Padahal ke Jawa ketemu Jawa ini gawat ini. Kalah nanti di Indonesia Timur. Nggak ada resepnya. Kalah juga, menang juga dia. Nah, Pak Jokowi juga demikian kan. Dengan Pak Ma'ruf yang mungkin ini ya, mendadak sontak dipasangkan begitu, menang juga kan gitu. Jadi maksud saya memang kita punya pengalaman, capres itu sudah mengantongi kemenangan itu. Jadi kehadiran cawapres, mesin partai, itu menyempurnakan kemenangan aja. Bukan menentukan, menyempurnakan. Karena ini sudah dipastikan menang kan gitu. Jadi nggak Nah. usah pusing-pusing Nah, biasanya. itu dia. Kok sekarang pusing? Pusing sekarang. Karena tadi itu masih jauh dari 50%. Iya, Itu. Jadi menurut saya ya kita kasihlah kesempatan kepada Mas Ganjar dan Pak Prabowo untuk serius gitu kan. Berduet. Bukan untuk memikirkan. Kalau menurut saya sebagai intelektual peneliti politik ya, melakukan penelitian politik dan bagaimana merasakan dampak dari pemilu terakhir 2019. Saran saya hindari dua pasangan calon. Hindari betul. Atas Pertama, nama hindari Bhinneka dua ya? pertama Iya. hindari dua calon, kedua cawapres yang belum punya wapresnya harus buru-buru. Iya. Nanti kehilangan momentum, ya. Masuk angin. Dan buat yang sudah punya, ini harus lari cepat. Ini momentum untuk melakukan konsolidasi. Sebelum Gitu. yang Ini lain iya, siap. saya menyarankan itu. Lah itulah kompetisi. Iya, kalau Tapi kalau sehat terlalu lama, gitu. terlalu lama pun nanti basis di arus umum akan mempertanyakan ini kok calon cawapres saya ini kok lambat kali cari-cari wapres ini kan Iya. dari 270 juta rakyat Indonesia kan. Iya. Nah itu mungkin bisa distrust psikologis. Kayaknya politik. memang ini Bang Fir, saya kapan itu sudah menyampaikan menyongsong pemilu 2024 ini hak otonom partai itu kok kelihatannya hilang. menurun banget. Iya. Tidak pede partai-partai itu. Sangat rely on. Gitu Menurun kan? apa hilang? Ya Bu Siti. saya nggak ngomong yang Oh, ekstrim gitu. Iya, gitu. Itu menurun. Jadi kayak nggak percaya diri, kayak apa, sangat tergantung gitu. Mendadak seperti itu.
maka ini yang kompetisi kontestasi tidak berjalan mulus gitu ya, karena lalu dikembalikan ke prakarsa, silahkan monggo kita Iya. ikuti, lah itu nggak bisa. Itu Itu bukan pemilu demokrasi, betul. demokratis menurut saya. Hmm. Karena pemilu demokratis itu betul-betul pemilu yang unpredictable. Iya. Bukan diprediksi, oh nanti Pak Prabowo yang menang. Kenapa? Karena didukung oleh Pak Jokowi. Suara Pak Jokowi ke sana semua sehingga dia pasti menang. Ngelawan siapapun menang. Gak usah pemilu kalau gitu. Itu. Jadi tidak bagus. Jadi pendewasaan, kematangan politik kita menjadi menurun juga. Padahal yang kita harapkan adalah kematangan. Jangan sampai ada gontok-gontokan hanya karena akumulasi. Tadi kan reluctant. Karakter orang Indonesia itu reluctant. Masyarakat kita Iya. itu komunal, permisif, reluctant, kan gitu. Maka yang terjadi adalah kalau sudah akumulatif, berang dia, marah. Seperti yang di Rempang itu. Marah semarah-marahnya gitu. Nah, itu yang tidak bagus menurut saya. Jadi harus diajarin dewasa betul, sejak awal. kultur politik harus dibangun dengan cepat. Partai politik dalam menentukan calon presiden bukan karena transaksi politik, ya kepentingan-kepentingan yang terbatas kelompok, tapi melihat Indonesia ke depan kan. Nah, Oke, karena itu oke. diperlukan sikap independen Lagi. partai. Tapi tren tadi yang disebut Bang Leong tadi last minute. Hmm. Mana kalau last minute dua capres ini jadi pasangan gitu Bang Ya Leong? karena mungkin kan sekarang pastinya masih menunggu putusan MK, Iya. dan ketika putusan MK ini pasti akan berubah lagi petanya, entah itu putusan MK menerima atau tidak. Yang mana nih? Yang umur? Umur ya, usia minimal kan, Iya. Minimal apa yang maksimal? ya maksimal kan masih jauh ya putusannya, dan Iya, itu iya. masih jauh. Disandra oleh Ya, disandra. Yudhisthira. Jadi ya saya lihat pasti ya tarik menarik antara ini, dan tentunya ya pastinya kita sebagai publik pasti menanti ya. Hanya saja memang masih ada bottlenecking di putusan MK Bang Fir. Betul. Coba putusan MK minggu ini bisa jadi udah langsung dicomot dulu. Ya kan kita nggak Iya. tahu. Iya. Kita nggak tahu entah dicomot atau diambil ya. Iya. Yang Dicomot jelas, yang atau jelasnya diambil. berpacu dalam melodi kan. Ya, ya, Tapi ya. secara psikologis bisa kontraproduktif di kalangan grassroots milenial. Ya, lama nih gitu. Karena milenial tuh ingin Tidak cepat, sabaran. tidak sabar Ya, gitu. ya, ya, ya. Dan langsung gampang demoralizing Betul, gitu ya. betul. Demoralisingnya sangat tinggi. Iya. Dan ini kalau sobat baca sudah tidak sabar untuk berkomentar ya, sudah punya pikiran-pikiran, silakan tulis komentar di tayangan ini, dan kita applause dulu untuk para narasumber. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Leong. Siap, makasih Bang Geri. Luar biasa. Iya. Kuat baca Terima ini kasih. media yang paling sering expose politik. Ini Luar biasa. biasa. Ini presetnya ini. Bang Fir, Sukses. makasih ya. Iya. Bang Ujang, makasih. Siap. Sobat baca, itu masih banyak yang bisa kita nantikan dari dinamika politik ke depannya. Masih ada waktu sebulan lagi sebelum pendaftaran capres dan cawapres. Ikuti terus kuatbaca.com. Jika suka dengan tayangan ini, silakan like dan bahkan subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini untuk penonton kalian yang menarik tapi tidak tersampaikan. Sampai ketemu lagi di tambangdatakuatbaca.com episode selanjutnya. Salam sehat selalu.